Pemeriksaan fisik BBL dilakukan pada bayi berusia kurang dari 24 jam. Persiapan alat yaitu yang pertama, ada karet dot, spatel, kapas, tisu, cotton bud, medline, stetoskop, cairan desinfektan, pen light, termometer, jam detik, dan timbangan bayi. Yang pertama, kita lakukan mencuci tangan 6 langkah. Jangan lupa meletakkan bayi di tempat yang rata, kering, dan juga hangat. Pemeriksaan antropometri. Lalu kita melakukan pemeriksaan pengukuran lingkar kepala. Kita lakukan dari kepala bagian belakang sampai dengan atas alis. Untuk normalnya yaitu 33 sampai 35 cm. Yang kedua yaitu pengukuran lingkar dada. Kita lakukan pengukuran lingkar dada dari belakang sampai atas puting bayi. Normalnya yaitu 30,5 sampai 33 cm. Lalu kita ukur panjang bayi. Normalnya yaitu 48 cm sampai 52 cm. Dan yang terakhir kita ukur berat badan bayi yaitu normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu pemeriksaan suhu. Normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan postur tubuh di mana postur tubuh bagian bayi itu adalah fleksi pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Umumnya pada warna kulit bayi tersebut berwarna merah cerah dan lembut. Kemudian pada hari kedua sampai hari ketiga, warna akan berubah menjadi pink kering dan kadang ada pengupasan pada lipatan-lipatan kulit. Lalu kita lihat lanugo atau bulu-bulu halus yang berada di punggung. Kemudian kita lihat odem yang ada pada bagian mata, tangan, kaki, dan skrotum pada laki-laki dan labia pada perempuan. Lalu kita lihat perubahan warna normal pada bayi. Yang pertama pada milia, di mana kelenjar minyak yang terdapat pada bagian hidung, pipi, dagu, lalu miliaria yang biasanya terjadi pada lipatan-lipatan kulit bayi, yang dimana tanda ini dimiliki bayi yang ada kelainan Harlequin. Apabila bayi diangkat seperti ini, yang berada di bagian bawah akan berwarna merah muda dan bagian atas akan berwarna merah pucat. Lalu ada mongelia, yaitu kebiruan yang ada di bokong. Dan ada telengi estetik navy, yaitu kemerahan pada punggung bayi. Lalu kita akan periksa bagian kepala, yaitu frontanel anterior, di mana ukurannya itu 2-4 cm, akan menutup pada usia 18 bulan. Kemudian ada frontanel posterior, ukurannya 0,5 sampai 1 cm, di mana ini akan menutup pada usia 2-3 bulan. Kemudian kita melihat di bagian mata. Kemudian kita lihat bagian kelopak matanya, lalu kita melihat warna matanya. Lalu kita lakukan refleks pupil menggunakan senter. Kemudian pupilnya akan mengecil. Lalu ada refleks kornea dengan cara kita meletakkan tisu di bagian ujung mata dan responnya akan mengedip. Lalu kita lakukan refleks doe. Apabila kita angkat, maka mata bayi tidak mengedip. Kemudian kita masuk ke bagian telinga dan kita lihat bahwa ujung telinga sejajar dengan ujung mata. Lalu telinganya fleksibel dan kita lakukan refleks tatel dengan cara menepukkan tangan.
dan responnya akan menggenggamkan tangannya. Sekarang kita masuk ke bagian hidung. Yang pertama kita melakukan pasase udara, di mana kita melakukannya dengan lubang yang satu ditutup, yang satu dikenakan kapas. Sebelah lagi, dan kita lihat udara yang keluar dari hidung bayi. Dan kita inspeksi bagian dalamnya, apakah ada lendir-lendir dalam hidung bayi. Dan kita lakukan refleks Grabella, di mana refleks Grabella itu kita ketuk bagian atas hidung bayi, dan responnya itu mata bayi akan mengedip. Kita masuk ke bagian mulut. Kita lihat mulutnya itu inteks atau utuh. Lalu kita lihat ovula. Pastikan ovula itu berada di tengah-tengah, dan lihat kalifa. Dan kita lakukan refleks, yaitu yang pertama refleks yang saking, yaitu refleks dengan menggunakan dot. Kita memasukkan dotnya. Yang kedua itu adalah refleks routing, yaitu kita melakukan tekanan-tekanan ringan di area mulut. Lalu responnya itu seperti yang akan menyedot, mencari-cari tangan kita. Dan yang terakhir ada gag refleks, yaitu menggunakan tongue slide, kita memasukkan ke bawah lidah. Dan ada extruent refleks, yaitu kita menekan ujung pangkal lidah, dan responnya itu lidah akan keluar. Pemeriksaan leher, di mana leher kita lihat pada bayi pendek, tebal, dan juga penuh dengan lipatan-lipatan. Lalu kita lakukan refleks pada leher. Yang pertama refleks tonik, di mana leher bayi itu kita putar ke sebelah, dan respon tangan akan seperti ini, dan sebelahnya lagi akan seperti ini. Itu disebut dengan refleks tonik, disebut dengan tonic max. Yang kedua refleks neck sliding, di mana kita angkat kepala bayi akan mengikuti bagian dada rasio arterio posterior lateral, di mana kita ukur dari sini lateral dan posterior itu 1:1. Kita ukur dari lateral dan ke posterior, yaitu hasilnya 1:1. Kalau misalnya perut bayi kita potong akan berbentuk bulat 1:1. Misalnya itu pemeriksaan leher, di mana leher kita lihat pada bayi pendek, tebal, dan juga penuh dengan lipatan-lipatan. Lalu kita lakukan refleks pada leher. Yang pertama refleks tonik, di mana leher bayi itu kita putar ke sebelah, dan respon tangan akan seperti ini, dan sebelahnya lagi akan seperti ini. Itu disebut dengan refleks tonik, disebut dengan tonic max. Yang kedua refleks neck sliding, di mana kita angkat kepala bayi akan mengikuti bagian dada rasio arterio posterior lateral, di mana kita ukur dari sini lateral dan posterior itu 1:1. Kita ukur dari lateral dan ke posterior, yaitu hasilnya 1:1. Kalau misalnya perut bayi kita potong akan berbentuk bulat 1:1.
misalnya itu limpa, ginjal, tali pusat, dan nadi. Refleks cloring yaitu bayi dibalik seperti maju. Seperti ini. Pemeriksaan alat genitalia. Pertama yaitu kita periksa labia minora, labia mayora, vitalis, dan untuk laki-laki yaitu testis, skrotum, lubang untuk kencingnya. Nah, sekarang kita lanjut ke area bokong dan punggung. Kita pastikan spina utuh, yaitu spina utuh sampai ke anus. Lalu kita lakukan refleks anal. Untuk refleks anal kita melakukan yaitu menukuk lutut. Dan kita melihat apakah ada kerutan di anus. Dan pada refleks peres, di mana refleks peres itu kita lakukan seperti ini, jempol kita di sini lalu kita tekan dan makin maju ke atas. Dan respon yang akan dikeluarkan bayi yaitu menangis. Nah, yang terakhir pemeriksaan ekstremitas yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama kita hitung dulu jari tangan, pastikan jari tangan sebelah kanan ada 5 dan jari kiri ada 5. Dan jari kaki juga ada 5, jadi total ada 20. Dan kita inspeksi juga kuku-kuku pada bayi. Lalu kita periksa pergerakan bayi. Dan ada refleks pada pemeriksaan ekstremitas, yaitu ada refleks gerak. Refleks gerak itu kita memberikan rangsangan pada bayi oleh jari kita ke arah dalam. Lalu respon dari bayi itu akan menggenggam jari kita. Nah, yang kedua ada refleks Babinski. Refleks Babinski sama seperti gerak, tapi ini ada di daerah kaki. Kita kasih rangsangan seperti ini. Dan respon yang dikeluarkan itu, jari-jari bayi akan membuka. Lalu ada ankle tonus refleks, yaitu kita angkat lutut bayi dan responnya itu ankle akan fleksi. Lalu ada bend step refleks, yaitu posisi bayi seperti akan berjalan, diposisikan berdiri, dan ada trunk inversion. Nah, inversion itu kita memberikan rangsangan di bagian lateralnya, seperti ini. Maka respon bayi akan mengikuti rangsangan yang diberikan. Misalnya sebelah kiri, maka bayi akan bergerak ke sebelah kiri. Sebaliknya, sebelah kanan juga, bayi akan memberikan rangsangan. Selanjutnya refleks Moro, yaitu kita mengangkat bayi seperti ini. Dan respon bayi itu, tangan akan seperti huruf C, itu dinamakan refleks Moro. Yang terakhir, tahap terminasi. Kita mengkaji respon dari bayi setelah kita melakukan tindakan tadi. Kemudian kita bereskan alat dan kita cuci tangan. Nah, demikianlah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih.